Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN untuk kelas 3. Semoga senantiasa kita diberi selalu kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ini merupakan pembelajaran terakhir sebelum ujian. Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan kisi-kisi terkait dengan persiapan ujian akhir sekolah atau penilaian satuan pendidikan. Nah, di materi ini, di kisi-kisi ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan soal-soal yang pernah saya berikan di tugas-tugas waktu pembelajaran sebelumnya. Nah, ini nanti bisa dipelajari, dibaca untuk persiapan ujian. Nah, kita mulai di sini. Kalau sebelumnya kita telah membahas materi kompetensi dasar 3.21, 3.22, dan 3.23. Untuk kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.24 sampai 3.27. Yang pertama 3.24, pengaruh kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Soal pertama, fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan budaya asing dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai. Nah, sebelumnya kedudukan Pancasila itu sangat beragam, mulai dari sebagai dasar negara, ideologi negara, landasan, kemudian pedoman hidup, penanggal budaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang berhubungan dengan budaya asing maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi Pancasila berkedudukan sebagai A. Penyaring, B. Pandangan hidup, C. Landasan moral, D. Pedoman hidup atau penangkal hidup. Nah, di sini jawaban yang tepat yakni digunakan sebagai penyaring atau filter, di mana budaya-budaya asing dari negara-negara lain yang sekiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita tentu tidak perlu untuk diikuti. Nah, yang sekiranya bermanfaat bisa kita terima. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah sebagai penyaring A. Soal nomor 2. Sikap yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah A. Bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, B. Bersikap tertutup terhadap teknologi, C. Membatasi perkembangan iptek, D. Keberanian untuk meniru, atau E. Keberanian untuk menolak perkembangan iptek. Tidak bisa dipungkiri di era globalisasi saat ini, iptek itu arusnya sangat kuat masuk di negara termasuk negara Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kemajuan iptek? Yang tepat di sini adalah kita harus bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan malah melalaikan kewajiban atau tugas kita. Sehingga di sini jawaban tepat adalah A. Bisa bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Teknologi digunakan untuk membantu, bukan untuk menggantikan sepenuhnya apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau kalian mendapatkan tugas, ya jangan terlebih dahulu langsung mencari atau memilih jawabannya, tapi harus banyak-banyak membaca terlebih dahulu, karena informasi apapun yang kita terima tidak sepenuhnya benar. Itu jawabannya A. Soal nomor 3, sikap yang harus dipersiapkan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah A. Bergaul dengan orang pandai, B. Suka menggunakan produk luar negeri, C. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan, D. Membenci orang asing yang tinggal di dalam negeri, atau E. Menggunakan internet sepanjang waktu. Nah, sikap yang harus kita persiapkan yakni harus bisa membekali diri dengan pengetahuan, harus bisa memilah-milah, menyaring mana dampak-dampak yang bisa memberikan dampak positif atau negatif bagi kehidupan kita. Jawaban yang tepat adalah C. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Nomor 4, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengikuti arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui A. Pendidikan, B. Pembangunan, C. Lingkungan, D. Kesehatan, atau E. Sosial budaya.
Nah, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya bisa dihadapi atau dilalui dengan kita mau belajar, yakni melalui pendidikan. Jadi jawabannya A. Nomor 5, nilai-nilai bangsa Indonesia yang semakin hilang karena arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah A. Westernisasi, B. Individualis, C. Materialistik, D. Gotong royong, atau E. Konsumerisme. Nah, mana nilai-nilai yang semakin hilang karena adanya pengaruh teknologi? Tentu yang bisa kita lihat ya ini adalah gotong royong, karena dengan adanya teknologi kita lebih sering menggunakan teknologi daripada berkomunikasi secara langsung dengan sesama manusia, sesama orang, sesama warga negara. Jadi jawabannya adalah D, gotong royong. Nomor 6, upaya-upaya yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mengantisipasi pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain A. Membeli mesin-mesin dari luar negeri, B. Menumbuhkan semangat mencintai produk luar negeri, C. Menghilangkan budaya lokal dan nasional, D. Memberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menggunakan iptek, atau E. Selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di era globalisasi. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sangat beragam. Salah satunya untuk mengantisipasi pengaruh negatif adalah selektif. Selektif itu sama dengan tadi menyaring, selektif, diseleksi mana pengaruh-pengaruh yang bisa memberikan dampak kita positif dan mana yang bisa memberikan dampak negatif bagi kita di era globalisasi saat ini. Jadi jawabannya E. Nomor 7, berikut yang bukan termasuk dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertelevisian adalah A. Munculnya sadisme dan pornografi, B. Gaya hidup kebarat-baratan, C. Berkembangnya konsumerisme, D. Masuknya unsur asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, atau E. Dapat menerima informasi dari berbagai daerah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ada soal yang mengatakan bukan atau kecuali, carilah dari pilihan jawaban itu yang memiliki nilai positif sendiri atau negatif sendiri. Nah, untuk pertanyaan ini yang bukan dampak negatif, berarti cari yang positif sendiri. Jadi di sini adalah E, dapat menerima informasi dari berbagai daerah, karena itu merupakan salah satu manfaat atau fungsi dari adanya teknologi di bidang pertelevisian. Nomor 8, salah satu contoh pengaruh positif dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Terbuka pada inovasi, B. Berperilaku kebarat-baratan, C. Berpikir irasional, D. Menyalahgunakan teknologi, atau E. Bersikap hidup mewah dan boros. Contoh pengaruh positif, tentu jawabannya sangat bisa dilihat di sini adalah A. Terbuka pada inovasi, berkreativitas dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 9, suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah merupakan pengertian bentuk negara. A. Kesatuan, B. Serikat, C. Protektorat, D. Dominan, atau E. Uni. Hanya memiliki satu pemerintah yang mengatur seluruh daerahnya. Ini merupakan bentuk pengertian dari negara kesatuan. Jadi jawabannya A. Nomor 10, persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar A. Kemerdekaan, B. Hak asasi, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Desakan penjajah, atau E. Suku bangsa. Tentu sebelum kita Indonesia merdeka, persatuan dan kesatuan itu didasarkan pada asas Bhinneka Tunggal Ika, karena Indonesia sangat beragam, ya, mulai dari keberagaman suku, budaya, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Ini yang melahirkan adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan. Nomor 11, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau E. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.
Dan nanti kalian coba dilihat di Undang-Undang Dasarnya di dalam pembukaan di alinea keempat, di situ ada 4 tujuan negara Indonesia. Ada 4 ya, dilihat mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Itu dilihat di situ alinea keempat. Jawabannya di sini adalah E. 12. Sikap yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air adalah A. Selalu memakai produk impor, B. Bangga berbahasa Indonesia, C. Bangga melihat film-film luar negeri, D. Selalu berlibur ke luar negeri, atau E. Merusak fasilitas umum. Rasa cinta terhadap tanah air tentunya sangat bisa terlihat, jawabannya di sini adalah B. Bangga berbahasa Indonesia. 13. Pengamalan sikap atau sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah di sila ketiga. Pengamalannya adalah A. Berbuat sesuai kehendak sendiri, B. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, C. Acuh tak acuh pada semua orang, D. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, atau E. Mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Ya, berkaitan dengan persatuan bangsa Indonesia di atas keberagaman Indonesia, tentu pengamalannya adalah dapat memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu jawabannya B. 14. Pers di Indonesia diatur di dalam A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997, B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998, C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000, atau E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001. Kalau untuk pers di sini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Di jawabannya C. Fungsi pers sebagai media pendidikan adalah A. Sebagai sarana memberikan hiburan, B. Mendatangkan keuntungan finansial, C. Pusat informasi dalam menyampaikan berita, D. Pemberitaan mengandung nilai dan norma yang baik dan mendidik dalam masyarakat, atau E. Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita. Fungsi pers sangat beragam, tidak hanya sebagai untuk memberikan informasi, juga sebagai hiburan, kontrol sosial di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Lah, untuk di bidang pendidikan di sini tentu yang bisa memberikan nilai-nilai atau norma yang baik serta bisa memberikan pendidikan bagi masyarakatnya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 16. Pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan disebut dengan pers A. Tionghoa, B. Nasional, C. Kolonial, D. Masa pergerakan atau masa penjajahan Jepang. Kalau Belanda itu kan biasa terkenal dengan kolonialnya, jadi jawabannya adalah C. Pers kolonial, kolonialisme Belanda. 17. Berikut yang bukan termasuk fungsi pers dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sebagai kontrol sosial, B. Edukasi pendidikan, C. Provokaksi, D. Hiburan, atau E. Informasi. Yang bukan tentu yang memiliki sifat negatif, yaitu provokasi, C. 18. Etos kerja mengandung makna A. Bekerja menurut keahlian, B. Tempat kerja yang baik, C. Waktu kerja yang baik, D. Semangat kerja yang baik, atau E. Cara kerja yang baik. Sebelumnya sudah saya jelaskan, etos itu berarti dengan sifat, sikap, semangat kita, gairah kita untuk bekerja. Jadi makna yang tepat adalah semangat kerja yang baik, D. Nomor 19. Berikut yang termasuk makna kerja keras kecuali A. Cepat puas atas hasil yang dicapai, B. Berusaha terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, C. Kegagalan menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi, D. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan, atau E. Tidak cepat puas atau hasil yang dicapai kecuali. Jadi jawabannya yang tepat yang memiliki sifat positif, ini
memiliki sifat negatif di antara yang lainnya sendiri adalah A. Cepat puas atas hasil yang dicapai. Ini yang bukan makna dari kerja keras. Selanjutnya, terakhir nomor 20, pekerjaan jenis apapun tetap dipandang baik dan mulia selama A. Mendatangkan hasil yang memuaskan, B. Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, C. Mendatangkan kepuasan bagi dirinya dan masyarakat, D. Dilakukan tidak dengan terpaksa, atau E. Belum ada pilihan yang terbaik. Jenis pekerjaan apapun itu dipandang baik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun negara. Jadi jawabannya adalah B. Nah, itu yang bisa kalian pelajari untuk dipersiapkan menghadapi ujian akhir sekolah atau penilaian satuan pendidikan. Belajar dengan tekun, pahami materi bab 1 sampai bab 7, berlatih soal-soal dan kisi-kisi, serta tidak lupa untuk selalu berdoa agar bisa mengerjakan dan sukses dalam menghadapi ujian. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.